Oke, fakta yang berada di lapangan, pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan sebesar 160,9 triliun untuk subsidi energi yang mencakup subsidi LPG, subsidi BBM sebesar 25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh rumah tangga yang kurang mampu. Apakah sudah menjawab? Baik, mohon dilanjutkan saja. Oke. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa argumen tim pemerintah gagal mempertimbangkan realitas sosial dan kesiapan nasional dalam menjalankan transisi energi secara adil dan efektif. Sementara, tim oposisi hadir dengan pendekatan yang lebih realistis, inklusif, dan bertanggung jawab terhadap seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kami dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk tim kontra yang sudah memaparkan argumennya. Waktu yang sudah dihabiskan di menit 6 menit. Sekian set, tadi kurang tim pro dan juga tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya kami persilahkan dari pembicara ketiga. Waktu Anda, maaf. Dari tim replay speaker, waktu Anda 5 menit dari Anda berbicara. Halo, tes. Izin Kak, bukannya sekarang waktu pembicara ketiga dari tim pro ya Kak? Baik, maaf. Salah, koreksi. Baik, terima kasih sudah mengoreksi. Terima kasih. Sekarang dari tim pembicara ketiga, tim pro, waktu Anda 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Izin, tes apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, bisa diterima suaranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, rekan berpikir kami, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Saya, Fasya, sebagai pembicara ketiga dari tim pro, menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan pengembangan energi bersih dibandingkan terus memberikan subsidi BBM guna mempercepat transisi energi yang berkelanjutan. Namun sebelum saya memasuki ke landasan argumentasi kami, terlebih dahulu kami membidas argumentasi yang dikemukakan oleh tim kontra. Yang pertama, tim kontra menyatakan bahwa subsidi BBM diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, bisa kita lihat subsidi BBM seringkali tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, subsidi BBM tahun 2024 mencapai dengan jumlah 113,3 triliun. Yang kedua, tim kontra berpendapat bahwa infrastruktur energi bersih belum siap untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Padahal, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah Indonesia berencana membangun 75 gigawatt kapasitas energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan, termasuk solar, hidro, dan panas bumi. Yang kedua, argumen yang ketiga, tim kontra menyebut bahwa transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan tidak bisa tergesa-gesa. Padahal, justru dengan memprioritaskan energi bersih sekarang, kita bisa mendorong transisi yang lebih cepat dan menghindari keterlambatan yang bisa menimbulkan kerugian lingkungan dan ekonomi jangka panjang. Memasuki argumentasi kami, yang pertama, subsidi BBM menghambat pengembangan energi bersih.
Anggaran besar untuk subsidi BBM mengurangi alokasi dana untuk investasi energi terbarukan. Dengan mengalihkan dana subsidi BBM ke energi bersih, pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, tahun 2024 subsidi BBM dialokasikan sebesar 113,3 triliun. Maka untuk mengurangi subsidi BBM membuka ruang fiskal untuk mendukung transisi energi berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, alasan kami yang kedua mengapa kami setuju dengan argumen kami karena energi bersih meningkatkan ketahanan energi nasional. Energi terbarukan seperti surya, angin, dan air sangat melimpah di Indonesia. Pemanfaatan energi lokal mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan memperkuat kemandirian. Nah, Indonesia sendiri berencana membangunkan 75 gigawatt energi terbarukan adalah bentuk keseriusan pemerintah. Nah, Dewan Juri yang terhormat, dari argumen yang telah kami paparkan, kami percaya bahwa dengan memprioritaskan pengembangan energi bersih, Indonesia dapat keluar dari ketergantungan energi fosil, memperkuatkan ketahanan nasional dan memenuhi tanggung jawab ekologisnya. Memberikan subsidi BBM terus-menerus hanyalah solusi jangka pendek yang membebani fiskal dan memperlambat transisi yang kita butuhkan. Maka karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas mendukung mosi ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari tim Pro yang sudah memaparkan argumennya. Mohon perhatian untuk tim kiper, bantu saya untuk mencatat waktunya karena barusan saya ketinggalan waktunya ya. Terima kasih. Baik, langsung saja dari tim kontra, waktu Anda 7 menit, dimulai dari sekarang pembicara yang ketiga. Silahkan. Baik, saya akan melanjutkan argumen dari tim kami, yaitu sejarah subsidi BBM subsidi BBM di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970-an sebagai respon terhadap krisis minyak global. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga minyak dunia. Namun, jika kita menerima energi bersih yang telah dibahas oleh tim Pro sebelumnya, jikalau buru-buru tadi semuanya bilang mohon maaf, jika kita menerima energi bersih secara buru-buru, maka masyarakat-masyarakat yang di bawah juga akan mendapatkan dampak dari hal tersebut. Namun, jika masih kita menerima subsidi BBM, mungkin pemerintahan negara kita juga akan lebih leluasa dan lebih mengutamakan rakyat di bawahnya. Apalagi pemerintah sekarang begitu ketat dan memperlihatkan bagaimana rakyat-rakyatnya sekarang. Jika kita menerima energi bersih, biaya transisi yang tinggi bagi negara kita sangat utama. Itu pengembangan energi bersih memerlukan investasi besar dan teknologi canggih. Namun Indonesia belum begitu memiliki teknologi canggih seperti negara-negara yang lain, yang mungkin tidak terjangkau bagi semua negara atau masyarakat. Dan Indonesia juga begitu banyak berpulau-pulau juga. Jika energi bersih kita terapkan di Indonesia ini, maka provinsi-provinsi yang lain belum tentu dapat mendapatkan energi tersebut. Namun jika kita masih tetap boleh. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sepertinya sedari tadi tim kontra mengatakan bahwasanya pengembangan energi
bersih akan berdampak kepada masyarakat menengah ke bawah. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sini tim kontra belum dapat membuktikan dampak seperti apa yang didapat oleh masyarakat menengah ke bawah dan apakah benar dampak tersebut akan terjadi. Dan dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, sepertinya tim kontra sedari tadi memberikan pendapat pribadi mereka tanpa memberikan argumen yang berdasarkan pada bukti yang benar dan nyata. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk tim pro, saya menerima interupsi Anda. Fakta-faktanya mungkin kami tidak bisa menjelaskannya karena ini adalah pendapat kami. Walaupun seperti itu, bagaimanapun subsidi BBM itu lebih diprioritaskan lagi ketimbang energi bersih. Karena jika dilakukan energi bersih oleh pemerintah, mungkin rakyat Indonesia tidak mengalami kestabilan ketimbang menerima subsidi BBM yang telah dilakukan pemerintah dari sejak dahulu. Karena jika kita memulai energi bersih itu, rakyat belum bisa menerimanya dan rakyat belum tentu juga sejahtera ketimbang subsidi BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tim kontra atas argumennya. Pembicara ketiga sudah menghabiskan waktunya 4 menit 32 detik. Terima kasih untuk tim pro dan kontra yang telah menyampaikan argumennya. Dan juga kali ini kita sudah memasuki sesi replay speaker yang akan dimulai dari pihak kontra. Baik, pihak kontra, pembicara replay speaker, waktu Anda 5 menit, silahkan dari Anda berbicara. Terima kasih. Izin Kak untuk replay speaker kontra dulu atau pro dulu Kak? Kontra. Dari tim kontra, Kak. Baik Kak. Oke. Baik, tim kontra. Apakah cukup terdengar suara saya? Tim Tritonia. Cek. Suara saya ada? Suara saya aman? Cek. Aman Kak. Baik, bagaimana replay speaker dari pembicara kontra? Halo? Baik, saya akan memberikan waktu 1 menit untuk pembicara replay speaker. Cek. Baik ya teman-teman, rekan-rekan harap untuk menunggu 1 menit agar kita bisa sama-sama mendengarkan replay speaker. Diimbau kembali untuk tim selanjutnya untuk mempersiapkan kembali jaringannya untuk lebih kondusif dan mematangkan lagi untuk event ini agar kita semua bisa menyimak maupun mendengar dengan baik.
terima kasih. Apakah dari tim kontra, tim Tritonia, sudah bisa Aman, mendengar Kak. suara saya? Baik, apakah sudah bisa saya mulai kembali? Udah, Kak, aman nggak? Sudah aman. Waktu Anda 5 menit ya. Sebentar. Kami dari tim kontra tetap berpegang teguh bahwa kami tidak setuju pada mosi malam hari ini, yang dimana bahan bakar minyak atau BBM tetap dibutuhkan oleh negara dalam jangka panjang. Baik itu menjadi sumber berpengaruh besar untuk sektor transportasi, industri, dan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, BBM juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi, serta memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Yang dimana jika BBM dihapus secara dalam jangka waktu yang bisa dibilang cepat atau tidak mungkin kayak secara tiba-tiba akan memberikan yang dimana itu dapat memberikan kurangnya pendapatan masyarakat, yang dimana sebagian kita tahu bahwasanya masyarakat menengah ke bawah banyak yang melakukan penjualan BBM secara kecil-kecilan, yang dimana itu akan mengurangi pendapatan masyarakat dalam negara, yang dimana kita tahu bahwasanya untuk negara kita sendiri itu banyak yang pengangguran. Sebagian masyarakat menggunakan itu untuk mendapatkan biaya tambahan atau pendapatan untuk sehari-hari. Namun jikalau misalnya BBM dihapus secara terang-terangan dan tanpa pendapatan atau pergantian yang didapatkan masyarakat secara perlahan, tentunya tidak akan membawa pengaruh positif untuk masyarakat. Dan juga BBM itu juga penting menjaga ketahanan energi sosial, yang dimana ketersediaan BBM yang stabil dan cukup dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas ekonomi sosial, yang dimana hal tersebut dampak ekonomi tersebut sangat mempengaruhi transportasi, industri, dan pertanian, yang dimana kita tahu bahwasanya dalam contohnya dalam pertanian padi, kita bisa melihat di mana sekarang banyak masyarakat sudah menggunakan teknologi baru, yang dimana digunakan mesin-mesin penanam atau pemetik secara otomatis, yang dimana itu membutuhkan BBM atau BBM yang menjadi bahan bakarnya. Jika tidak ada BBM, lantas bagaimana hal-hal tersebut dapat berjalan? Jika dilakukan secara manual, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama, serta itu membutuhkan biaya tambahan, yang dimana kita tahu sendiri jika hal itu akan membutuhkan pengeluaran untuk masyarakat di bawah, baik itu secara untuk masyarakat kelas bawah, atas, tengah ke bawah, ataupun untuk yang lebih atas, yang dimana mereka melakukan industri, pastinya mereka membutuhkan BBM. Tidak mungkin bisa digantikan untuk hal-hal, meskipun kita ingin melakukan pembersihan energi positif, udara bersih, tidak akan, pastinya seperti yang kita tahu, kemarin sempat dilakukan kayak meskipun sekarang penebangan hutan, kita sendiri tahu jikalau gas-gas itu bisa polusi udara bisa diserap oleh tumbuhan. Meskipun sekarang tumbuhan sudah banyak yang ditebangnya, seperti kita tahu penggundulan hutan, namun hal itu bisa diredakan dengan cara penumbuhan penghijauan, penanaman pohon-pohon baru. Jadi kami dari tim kontra tetap tidak setuju pada mosi hari ini, karena masyarakat Indonesia tetap akan membutuhkan BBM untuk beberapa tahun ke depan, meskipun tidak untuk jangka panjang, tapi untuk saat ini dan beberapa tahun atau mungkin masih akan lama tetap membutuhkan BBM. Sekali lagi, kami dari tim kontra menyatakan tidak setuju dengan mosi pada malam hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk argumennya. Selanjutnya untuk tim pro bisa langsung
Halo, apakah terdengar suaraku? Terdengar, Kak. Baik, reply speakernya dari siapa? Dari Kapten A, Kak. Oke, baik. Waktu Anda dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Oke. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai replay speaker atau pembicara penutup akan memberikan kesimpulan ataupun closing statement terhadap perdebatan kita pada hari yang berbahagia ini. Hari ini kita tidak hanya bicara soal subsidi atau efisiensi anggaran, kita bicara tentang keberlanjutan hidup. Setiap liter BBM yang dibakar adalah satu langkah menjauh dari udara bersih, dari laut yang sehat, dan dari masa depan generasi yang akan datang. Negara maju tidak mempertahankan subsidi BBM, mereka mempercepat energi bersih. Indonesia pun harus berani melangkah bukan karena ikut tren, tapi karena ini kebutuhan nasional. Kita harus berani keluar dari jebakan subsidi yang salah sasaran dan merusak. Kita harus membangun energi yang bertenaga surya, bukan energi yang bergantung kepada bensin. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir yang kami banggakan, sedari tadi tim kontra hanya membahas tentang kesensitifan ataupun kesulitan dalam melanjutkan transisi energi. Dewan juri yang terhormat, tim kontra sedari tadi membahas bahwasanya dengan melakukan pengembangan energi bersih akan sangat sensitif dan beresiko terhadap kestabilitas lingkungan. Namun sedari tadi tim kontra tidak dapat memberikan kestabilan macam seperti apa yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, tim kontra juga mengatakan bahwasanya BBM bukan untuk kelas menengah atas melainkan untuk kelas menengah bawah. Namun tim kontra tidak dapat membuktikan bahwasanya pada saat ini memang dipergunakan subsidi BBM tersebut untuk menengah ke bawah. Kemudian tim kontra juga mengatakan bahwasanya biaya yang lebih besar untuk transisi energi dibandingkan dengan subsidi BBM. Lagi-lagi di sini Dewan Juri yang terhormat, tim kontra belum dapat membuktikan terkait dengan argumen yang diberikan. Dan yang terakhir, tim kontra juga mengatakan bahwasanya dengan adanya subsidi BBM memang dapat meningkatkan polusi karena banyaknya penggunaan kendaraan. Berarti Dewan Juri yang terhormat, di sini tim kontra sama saja dengan mengamini argumentasi dari tim pro. Maka oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang kami banggakan, di sini kami sebagai tim pro tetap berdiri pada argumen kami dengan setuju, yaitu bahwasanya subsidi BBM boros dan tidak tepat sasaran. Kemudian energi bersih dapat meningkatkan ketahanan energi nasional, dan kemudian transisi energi merupakan komitmen global dan nasional. Dan dalam hal ini juga dapat mendorong investasi dan teknologi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti lapangan kerja hijau ataupun yang ramah lingkungan yang dapat mempercepat transisi energi. Dalam hal ini sangat berdampak terhadap lingkungan karena BBM sangat merusak. Maka di sini Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro akan memberi keunggulan dari perdebatan kita, yaitu yang pertama, dengan mendukung mosi ini berarti mendorong masa depan yang ramah lingkungan dan bersih. Kemudian dalam hal ini juga dapat menciptakan ataupun menghasilkan lapangan kerja baru. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini tim pro juga menjadi solusi aktif dalam menghadapi krisis iklim, mengurangi emisi dan memperlambat pemanasan
pemanasan global karena energi bersih bisa dibangun di desa, pelosok, dan daerah tertinggal sehingga termasuk ke energi lokal. Sehingga subsidi yang dialihkan untuk pembangunan jangka panjang setiap rupiah membangun infrastruktur masa depan dan diversifikasi energi tidak tergantung kepada impor minyak dan harga global. Sehingga subsidi bisa diarahkan langsung kepada masyarakat miskin. Maka oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro tetap secara tegas dan lugas mengatakan bahwa kami tetap setuju terhadap mosi kita karena pihak pro tidak hanya menawarkan solusi tapi arah masa depan. Energi bersih adalah jalan untuk menciptakan negara yang berdiri, berkelanjutan dan adil. Sekian dan terima kasih. Seluruh sesi debat telah selesai. Terima kasih kepada seluruh tim untuk atas performa luar biasanya pada malam hari ini. Dan kini sudah memasuki salah satu bagian penting dari LDebat 2025 yaitu sesi verbal adjudication dari perwakilan tim juri tentunya. Mohon kepada tim juri untuk menempati slot yang telah kami sediakan. Baik, mohon kepada Dewan Juri yang terhormat untuk segera memasuki slot yang telah kami berikan. Oke, sepertinya sangat seru dan sekaligus menegangkan. Tapi juga saya tetap appreciate terhadap rekan-rekan yang sudah memberikan gagasan lugas dan tegas. Dan tadi ada beberapa poin yang sangat-sangat menarik ya. Untuk teman-teman yang ada di bawah, terima kasih atas kerjasamanya dan tetap pada posisinya, atau bisa juga untuk menarik keluarga, teman, sekaligus orang-orang terdekat Anda untuk memberi support terhadap rekan-rekan berpikir pada kali ini dan juga turut meramaikan acara event LDebat pada malam hari ini. Halo, para judges. Dewan Juri. Suara, am I sound clear? Do I sound clear? Ya, Aman nggak? sangat clear, Kak. Oke. Ini ya, kita verbal adjudication ya, karena ya. Oke, sebelumnya aku pengen ngundang satu juri lagi deh di bawah, boleh nggak? Ada Safira atau Joan boleh join ke atas. Sebelumnya mau tepuk tangan dong buat kedua tim. Yeay, keren ya. Mana tuh tepuk tangan? Aku berasa nuansa debat real life ke bawah kayak, and this is what we want actually. We don't want like that debate kusir yang we used to see gitu, kayak we want something new. Kita pengen debat yang biasanya kita lihat di real life itu bisa di-adapt di aplikasi virtual atau platform virtual seperti ini. Dan kedua tim menunjukkan performa yang sangat luar biasa ya. Aku mau review satu persatu ya, karena ini verbal adjudication, so you guys will aku warn dari awal, verbal adjudication ini adalah penilaian secara general di mana teman-teman bisa lihat nanti apa kekurangan dan apa kelebihannya, dan untuk pemenang kita hold untuk diumumkan besok ya.
Jadi kita ke pembicara pertama dulu nih dari tim pro. Tadi, aduh sayang banget ya tadi Scuderia ya jaringannya bener-bener kacau tadi, sayang sekali. Tapi tadi aku sempat dengar you were mentioning about definisi ya. Definisi di-mention terus baru ngomongin definisi, suaranya hilang lagi kayak kresek gitu. Terus tadi sebutin tentang negara dengan subsidi BBM seperti Norwegia, Jerman dengan energi Wind Day, beban fiskal dan feature Indonesia, subsidi BBM menyedot anggaran bersih. Sebenarnya sebagai pembicara pertama itu sudah cukup ya kalau dari aku. Cuman tadi emang jaringannya kacau banget dan seharusnya ada beberapa PR yang harusnya pembicara pertama itu kasih seperti definisi, limitasi, terus pengenalan pembicara 1, 2, dan 3 gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu, oh ini pembicara 2 siapa, pembicara 3, jadi mengenalkan gitu. Jadi biar tahu seluruh timnya siapa aja. Itu yang cuma aku dapat dari pembicara 1 pro, sayang sekali ya selama 7 menit ya, cuma gara-gara jaringan. Kita gus ke pembicara 1 kontra, mention tentang BBM tetap dibutuhkan untuk efisiensi, untuk cepat bergerak, realokasi BBM ke energi bersih, sementara subsidi BBM tetap dibutuhkan untuk mengembangkan transportasi, bagus. Jika beralih ke energi bersih, maka dana lebih besar daripada selama ini dilakukan. Maka apakah efisien jika tidak? Mungkin ramah lingkungan, tapi secara fungsional masih dipertanyakan dengan energi bersih. Belum ada opsi lain untuk memperkuat dan mendukung pemerintahan. Nah, bagus. Udah bagus tapi jadi dalam debat itu kan dia ada 3 hal yang dinilai ya teman-teman, ada manner sama method. Nah apa itu Kak? Matter itu isi, manner itu adab, dan method itu metode menyampaikan. Nah so far dari sini sih sebenarnya yang perlu jadi PR itu mungkin di metode ya teman-teman. Jadi metode itu teman-teman cara menyampaikan argumen itu ada namanya metode AREL. Apa itu AREL Kak? Assertion, Reasoning, Evidence, Slimback. Nah, ketika kasih AREL, teman-teman harus dengan jelas. Argumentasi kami yang pertama adalah, landasan kami mengapa mengambil argumentasi ini adalah, jadi biar lebih kompak, biar teman-teman juga tahu, oh argumentasinya ada sekian gitu, enggak satu argumentasi, terus 2 argumentasi, sampai 10 argumentasi, tapi setiap argumentasi itu tidak jelas disampaikan arahnya mau kemana, gitu. Karena mentorku pernah bilang dulu, the good argumentation is the clear one, is the most done, gitu. Argumentasi yang baik adalah argumentasi yang disampaikan sampai akar rumput. Jadi orang kayak, oh iya nggak ada celah nih, benar juga ya datanya ya. Nah kekurangan dari pembicara kontra juga tadi kurang kasih data ya. Jadi kita bingung landasan berpikirnya ini seperti apa. Sudah bagus secara logika, udah sangat masuk, tapi mungkin datanya bisa diimprove ya ke depannya. Terus kita goes to pembicara pro kedua, pembidasan cukup baik, tapi kurang spesifik ya, hanya bertanya ya sifatnya. Ini gitu. Tapi udah bagus. Terus mention tim kontra mengamini argumen pro. Nah ini juga lumayan jeli ya. Terus landasan argumen 1, subsidi BBM banyak dinikmati masyarakat menengah ke atas. Terus sebutin survei World Bank Economic Prospect 20%. Orang kaya ada data ya landasan argumen 1. Landasan argumen 2, energi bersih mengurangi ketergantungan negara. Ada data juga World Bank lagi. Mirip ya. Masih juga World Bank ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada data. Cuman mirip ya, maunya ada sumber lain gitu. Terus landasan argumen ketiga, di landasan argumen kedua tadi ada sebutin Global Mission, Paris Agreement, komitmen penurunan emisi karbon KLHK. Nah ini bagus nih juga data. Jadi total argumen 1 ada 1 data, argumen 2 ada 2 data, argumen 3 investasi dan inovasi, Lapker, Forum Irana ada 1 data, terus polusi udara 7 juta kematian prematur. Nah ada 2 data ya. Oke, udah cukup bagus, metodenya juga udah oke, datanya udah oke. Paling tadi tuh ketika bidasan ya, itu mungkin perlu di-note ya, ketika membidas berarti ada satu adagium hukum, barang siapa yang menolak mereka harus membuktikan gitu. So when you say no to something, ketika lo bilang enggak ke sesuatu, terus apa lawan dari yang lo bilang enggak itu. Terus kita ke pembicara kedua kontra, bidasan bertanya dan menolak dengan fakta baru. Ini cukup bagus ya tadi ya pembicara 2 dari tim kontra ya. Dia nggak hanya bertanya tapi menjawab gitu dengan argumentasi dari mereka sendiri, fakta dan realita. Kemudian tadi ada 3 ya yang dijawab ya, BBM dari realita ketidaksiapan, BBM untuk rakyat menengah ke atas, faktanya tadi sebutin juga. Subsidi BBM bukan berarti menolak energi bersih, tapi ada alasan ya. Terus tadi mention 2,5 triliun subsidi BBM, fakta dan data digunakan untuk rumah tangga. This is a good one ya, ada mention data ya. Pembicara kedua mention data 1 dan ada beberapa fakta realita yang lumayan banyak ya tadi ya.
Jadi lebih ke common sense ya kayaknya pembicara kedua kontra ya. Tapi sebenarnya apa yang membedakan debat ASEAN Parliamentary sama debat kusir Kak? Apa yang bedakan? Ya bedakannya itu, kalau debat ASEAN Parliamentary itu adalah debat akademik di mana teman-teman itu perlu untuk ada data. Jadi ketika kalian ngomong sesuatu ada buktinya, ada datanya yang support, ada datanya yang mendukung. Jadi nggak cuma asumsi kalian, nggak cuma pendapat kalian, ada data yang mendukung gitu. Itu yang membedakan debat ASEAN Parliamentary sama debat kusir. Tapi overall cukup bagus ya pembicara dua kontra, mungkin diimprove ke data dan research-nya ke depan bisa lebih baik. Great job. Now kita ke pembicara ketiga pro ya. Bidasan subsidi dinikmati oleh menengah ke atas, bawa data CNBC, oke. Terus bawa data bahwasanya Indonesia sudah ready 35 gigawatt kuota energi bersih, good. Membawa konklusi ada 3 ya, subs bikin gak cepat transisi energi bersih. Bawa data tapi CNBC lagi ya, sayang banget ya. Padahal harusnya pembicara ketiga pro ini bertugas untuk mengelaborasi sudut pandang kita. Oh, iya ya ada data baru ya, jadi nggak ngulang data yang sama gitu. Terus energi bersih meningkatkan ketahanan pangan nasional. Ya sifat pembicara ketiga kan mengkonklusi ya, independensi dan ketahanan pangan nasional. Tapi cukup bagus konsisten dari pembicara pertama, kedua, ketiga konsisten. Cuman I was thinking harusnya pembicara ketiga itu bisa menyajikan data dan fakta yang lebih relevan, mungkin analogi atau data-data yang kayak oh iya ya, nggak mengulangi data CNBC lagi. I was thinking mungkin ada data yang lebih baru ya yang bisa dibawakan oleh pembicara ketiga. Bukan pembaruan ini ya ide, tapi pembaruan elaborasi. Di mana itu diperbolehkan. Kita goes ke pembicara ketiga kontra sejarah. Nah ini bagus ya, tapi sayangnya ini harusnya dibawa oleh pembicara kedua sayang, bukan pembicara ketiga. Di mana pembicara, oh I'm so sorry, aduh aku nggak lock, nggak iniin animasi. Wow, so sorry guys. Iya, harusnya tadi yang sejarah subsidi itu kakak di-mention sama pembicara kedua, karena sejatinya pembicara ketiga ASEAN Parliamentary tidak diperkenankan membawa ide baru, gitu. Tapi ini cukup bagus ya, harusnya di-deliver sama pembicara kedua tentang sejarah. Terus mengulangi tentang kalau buru-buru transisi masyarakat kelas bawah akan terdampak. Itu mengulangi poin dari pembicara kedua ya. Terus pengembangan energi bersih perlu teknologi dan investasi, Indonesia belum ready. Ini cukup bagus juga konsisten ya, seperti dari pembicara pertama, kedua. Terus sayang banget tadi pembicara ketiga mention ya, kami belum bisa menyediakan data, tapi faktanya. Nah itu nggak boleh banget ya guys, itu bunuh diri berarti. Kalian udah bilang kayak, ya udah aku nyerah, nggak apa-apa deh, nggak menang gitu. Itu tuh seolah kalian bilang gitu, padahal kalian bisa ngulang-ngulang data-data yang ada gitu, nggak apa-apa, it's okay. Data yang dipakai pembicara kedua kalian ulang, daripada itu namanya kan surrender ya. Tapi terus dilanjutkan dengan fakta. Nah, bagusnya dari tim kontra ini mereka fokus ke fakta dan realita. Kalau energi bersih nggak ada, jaminan rakyat sejahtera seperti subsidi BBM yang sudah berjalan kan nggak ada gitu. Jadi lebih memainkan, oh enggak kok realitanya kayak gini kok, which is it's good, but mungkin bisa diimprove di bagian datanya, because that's what we need. Itu yang kita butuhkan di ASEAN Parliamentary Debate gitu. Nah kita ke reply ya. Tadi reply speaker kontra udah sangat bagus di awal mention, tim kontra berpegang teguh BBM masih dibutuhkan, good. Ngulangin stabilitas harga dan inflasi, jika BBM dihapuskan masyarakat nggak akan mudah recovery, masyarakat nggak kebawakan kehilangan kerja, BBM digantikan tidak membawa pengaruh positif, BBM berguna untuk ketahanan energi dan ekonomi sosial, dalam pertanian pakai teknologi baru, pakai pemetik otomatis. Nah, terus tadi pembicara reply sempat mention penggundulan hutan ya. Aku bingung, kok tiba-tiba penggundulan hutan korelasinya apa sama argumentasi sebelumnya kan? Karena ini kan reply ya, berarti reply itu tugas reply adalah mengkonklusikan keseluruhan debat. Apa yang bagus dari kamu, apa yang jelek dari mereka ya kamu compare kayak, udah kita paling benar, kita paling harus menang nih. Itu yang harus dilakukan oleh pembicara reply. Sudah cukup bagus comparingnya sebenarnya, tapi tiba-tiba penggundulan hutan tuh agak bingung, kok penggundulan hutan ini gitu. Indonesia tetap butuh BBM dalam waktu jangka lama. This is a good one too. Jadi itu untuk reply speaker kontra mungkin ke depannya lebih fokus ke komparasi dan juga meyakinkan dewan juri bahwasanya tim kalian membawa argumentasi yang lebih layak untuk menang di perdebatan kali ini. Itu penutupnya mungkin untuk ke depannya. Kemudian dari reply speaker pro, penegasan mosi dan arah keberpihakan ini bagus dan harusnya memang disampaikan.
Tim kontra hanya bicara kesulitan transisi energi. Oke, penyerangan pertama. Tim kontra gagal menyampaikan stabilitas seperti apa yang berpengaruh pada lingkungan. Penyerangan kedua. Komparasi kedua. Tim kontra gagal membawa data tentang BBM subsidi ke masyarakat bawah. Penyerangan ketiga. Tim kontra menyampaikan BBM membawa polusi, mengamini pro. Bagus. Tim kontra gagal membuktikan argumentasi mereka. Pro subsidi. Nah, ini sayangnya nih, ketika kalian udah compare, kalian jadi aku pernah bilang dulu, when you try in a debate, dalam sebuah perdebatan, ketika kalian mau bangun bangunan kalian harus hancurin bangunan orang lain dulu. Nah, ini udah dilakukan ya sama tim pro ya. Tapi ketika kalian hancurin itu, kalian lupa bangun rumah kalian sendiri. Jadi ketika kalian hancurin argumentasi mereka, oh jelek nih, jelek. Jadi kalian kekurangan waktu untuk mengulangi argumentasi kalian dan meyakini bahwasanya argumentasi kalian itu lebih bagus. Gitu. Walaupun tadi ada waktu sekitar 1 menit lebih 17 detik ya yang aku lihat dipakai untuk mengulangi atau mengkonklusikan seperti pro subsidi BBM boros dan tidak tepat sasaran. Konklusinya sama seperti bicara ketiga. Terus bagusnya tadi di penutup ya dari pro ya reply-nya. Kalau misalnya mendukung mosi ini ada beberapa hal yang kenapa kita harus mendukung mosi ini gitu. Nah, that's a very good one ya, harus dibawakan oleh afirmasi gitu kan. Terus pro lingkungan, penciptaan loker, solusi aktif masalah lingkungan seperti emisi global, mendukung mosi berarti mendukung independensi dan ketahanan pangan dan sustainability. Ini cukup bagus ya, compact untuk menutup, condense juga untuk menutup. Cuman ya tadi mungkin ke depannya manajemen waktunya kok bisa kasih input buat pro 2 menit setengah untuk menghancurin kontra, 2 menit setengah buat kamu ngebangun argumentasi kamu, meyakinkan Dewan Juri bahwasanya argumentasi kamu lebih baik. Itu dari aku. Mungkin bisa dijadikan input ya teman-teman, karena basically debat ini we're not trying to find the winner. Kita memang tujuannya adalah belajar, educate. That's the only thing that we're trying to achieve, we're trying to aim gitu. Dan kedua dari tim ini melakukan yang terbaik ya di debat kali ini. Jadi sekali lagi tepuk tangan, yay! Thank you. Oke, terima kasih tadi dari Dewan Juri kita. Semoga dapat bisa untuk dibawa pulang ya. Mungkin bisa ditambahkan untuk Dewan Juri kedua kita, ada Kak Safiera, mungkin bisa menambahkan untuk para rekan-rekan kami. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Iya, aku ingin mengucapkan selamat ya, kalian udah berani untuk bisa ngomong di atas podium kita kali ini, anjay. Gila. Oke, mungkin dari aku nggak akan banyak-banyak ya, karena ini juga kita mepet waktu buat ronde 2 ya. Gitu, dan dari Tiffany tadi udah membahas, wah gila, babat habis dari pembicara 1, 2, 3 dari tim pro dan kontra gitu, serta reply speakernya gitu ya. Mungkin kalau dari aku cuman bilang, cuman pengen satu aja sih, buat semua yang ada di sini, kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar bagaimana sih caranya untuk berdebat di metode ASEAN Parliamentary, di mana kita ini kan base-nya adalah data ya, data, selalu data gitu. Karena itu adalah yang membedakan dari satu debat ke debat lain, dari ASEAN Parliamentary dengan debat-debat yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan mungkin next time-nya tadi udah dikasih tahu juga sama Tiffany, kalau misalkan emang pengen bawa data, coba jangan muter-muter di sana aja, jangan bawa satu data aja, karena kan semakin ini juga melatih gimana sih sedalam apa kalian itu mencari data yang relevan, serta gimana ya, kalau data yang baik itu maksudnya kayak argumentasi yang baik itu kan didukung bukan hanya dari satu data saja, bukan hanya dari satu sumber saja. Jadi setidaknya kalian membawa 3 atau sampai 4 sumber data yang akhirnya tuh kita bisa yakin bahwa oh iya gitu, kalau misalkan argumen kalian ini memang bagus gitu. Oke nih, dari tim pro udah bagus banget, bawa banyak sekali data ya, walaupun mungkin muter-muter di sana aja gitu, tapi kita pengen lebih gitu, karena kalau misalkan kalian dihadapkan dengan dengan peserta yang emang bawa data juga gitu, nah itu yang akan menjadi sangat krusial gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk dari tim kontra, terima kasih banget kalian udah mau melanjutkan dengan sigap ya, dengan mental yang sangat kuat gitu. Pokoknya dari aku,
kita sama-sama belajar dan kalian juga sama-sama belajar. Semoga dari perdebatan ronde pertama kali ini bisa menjadi input yang baik untuk ronde-ronde selanjutnya yang ada di L Debat ini. Oke, mungkin dari aku sekian. Terima kasih.